Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najlah Haura Mumtazah. Saya dari kelas 12 RPL As-Salam. Di sini saya membuat PPT materi bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi untuk perbaikan nilai mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk judulnya yaitu tentang teks laporan hasil observasi bahasa Indonesia kelas 10 akhir semester ganjil. Teks laporan hasil observasi atau LAHO. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan teks hasil observasi. Jadi, dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, dan teks laporan hasil observasi sering juga disingkat menjadi teks LAHO. Dan untuk slide selanjutnya yaitu terdapat apa saja tujuan teks LAHO itu. Tujuan teks laporan hasil observasi atau bisa disebut dengan LAHO, tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Adapun tiga tujuan dari teks LAHO tersebut yaitu memaparkan hasil observasi, memberikan informasi, dan meningkatkan pengetahuan. Adapun selain tujuan teks laporan hasil observasi, teks laporan hasil observasi memiliki fungsi. Fungsi utamanya yaitu yang berkaitan dengan penyampaian informasi berdasarkan pengamatan atau penelitian terhadap suatu objek. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama, memberikan informasi faktual. Memberikan informasi faktual harus berdasarkan fakta yang sebenarnya, bukan opini atau asumsi semata. Informasi yang diberikan dapat diversifikasi kebenarannya. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan secara sistematis. Hasil pengamatan atau penelitian harus disusun dengan urutan yang logis dan terstruktur agar mudah dipahami. Yang ketiga, menjadi rujukan ilmiah. Informasi yang disajikan dapat digunakan oleh orang lain untuk keperluan penelitian, pembelajaran, atau pengembangan ilmu lebih lanjut. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Maksudnya, pembaca atau penulis dilatih untuk memahami, mengevaluasi, dan menganalisis informasi secara mendalam, sehingga kemampuan berpikir kritisnya itu meningkat. Yang kelima, menjelaskan hubungan sebab akibat. Penjelasannya adalah sering menguraikan keterkaitan antara sebab dan akibat, membantu pembaca memahami proses atau fenomena secara logis. Adapun ciri-ciri teks LAHO. Yang pertama, bersifat objektif. Maksudnya adalah teks LAHO harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Artinya, tidak memihak kepada pihak tertentu. Yang kedua, berdasarkan fakta. Masih ada kaitannya dengan ciri yang pertama, teks LAHO haruslah ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan atau di tempat kejadian. Yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya yaitu topik atau objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya sangat spesifik. Yang keempat, disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Teks laporan hasil observasi dirangkai semenarik mungkin agar tujuannya adalah agar pembaca jadi tertarik untuk memahami isi dari teks LAHO tersebut. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi atau teks LAHO. Yang pertama, pendahuluan, berisi latar belakang, masalah, dan tujuan observasi. Maksudnya adalah latar belakang menjelaskan alasan atau urgensi dilakukannya observasi tersebut. Mengapa topik atau fenomena tertentu penting untuk diamati. Yang masalah, mengidentifikasi apa yang ingin dicari tahu atau dipecahkan melalui observasi tersebut. Tujuan observasi, menyebutkan secara spesifik hasil atau pencapaian yang telah diharapkan dari kegiatan observasi tersebut. Yang kedua, metode observasi, menjelaskan cara dan teknik yang digunakan dalam pengamatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah penjelasan tentang metode yang digunakan, kuantitatif,
kualitatif atau gabungan, misalnya pengamatan langsung, wawancara, atau dokumentasi. Alat dan instrumen yang digunakan yaitu kamera, lembar observasi, dan checklist. Tujuannya agar pembaca mengetahui bagaimana data diperoleh sehingga dapat menilai validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, hasil observasi. Menyajikan data atau temuan yang didapat selama observasi. Maksudnya adalah data yang diperoleh selama observasi, baik berupa angka atau data kuantitatif maupun deskripsi atau data kualitatif. Penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi. Tujuannya menyampaikan informasi apa adanya sesuai temuan di lapangan atau tempat kejadian tanpa interpretasi berlebih. Yang keempat, pembahasan, analisis dan penjelasan terkait hasil yang diperoleh. Maksudnya bagaimana? Menganalisis hasil observasi dengan menghubungkannya pada teori atau referensi yang relevan, menjelaskan hubungan, sebab atau akibat, atau pola yang ditemukan, dan mengaitkan data dengan tujuan observasi tersebut. Memberikan interpretasi terhadap data yang ditemukan sehingga pembaca dapat memahami makna di balik temuan tersebut. Yang kelima, kesimpulan. Menyimpulkan hasil dari observasi yang telah dilakukan, yaitu rangkuman singkat hasil utama observasi yang telah dilakukan dan jawaban atas tujuan masalah yang diajukan di awal observasi serta saran atau rekomendasi berdasarkan hasil observasi tersebut. Tujuannya memberikan penutup yang jelas dan padat terkait hasil yang diperoleh dan langkah selanjutnya jika diperlukan. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi atau teks LAHO adalah penggunaan kata, kalimat, dan paragraf yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Berikut beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks LAHO. Yang pertama, menggunakan kalimat deskripsi. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan kalimat definisi. Kelima, menggunakan istilah. Yang keenam, menggunakan verba rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan lain-lain. Ketujuh, menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utama. Langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi atau teks LAHO. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua, tentukan tujuan dan judul observasi tersebut. Yang ketiga, melakukan proses observasi. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang akan dilaporkan. Yang kelima, membatasi aspek yang akan dilaporkan. Keenam, menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Ketujuh, memeriksa dan merevisi teks. Kedelapan, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Kesembilan, menyesuaikan dengan format. Dan terakhir, menyampaikan laporan jika diperlukan. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan pada materi tentang teks laporan hasil observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.